Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat sampai hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa risalah Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia dimanapun kalian berada, perkenankanlah saya Nafi'ah Nur Azizah dari MTS Miftahun Najah akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Fastabiqul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba dalam menggapai dunia bukanlah hal yang asing lagi di tengah kita. Kita dapat menyaksikan ketika orang menginginkan harta, kedudukan, dan pendidikan yang ingin mereka dapatkan, maka mereka tak akan segan-segan bekerja keras demi apa yang mereka inginkan. Namun, seringkah kita melihat orang-orang berlomba dalam hal akhirat? Tidak. Manusia zaman sekarang sudah buta akan dunia. Mereka memang berlomba-lomba, namun hanya dalam hal memperkaya diri, mempercantik rupa, menggagah-gagahkan sikap, mengejar jabatan, mencicil gelar demi gelar, dan menumpuk atribut-atribut keduniaan lainnya. Dewan juri dan teman-teman yang dirahmati Allah, melakukan kebaikan sangatlah bermanfaat bagi kita. Betapa tidak, waktu kita tidak akan terbuang percuma dengan melakukan kebaikan. Kebaikan juga akan menyelamatkan hidup kita dan kita akan terlindung dari bisikan-bisikan syaitan. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat pasti ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat manusia harus menggunakan akal dan segenap kemampuannya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan umat manusia pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat tersebut juga menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat. Pada hari tersebut, semua amalan yang sudah kita kerjakan akan dihisab. Dan saat itu juga akan diketahui siapakah yang paling banyak amal kebaikannya dan siapa yang paling sedikit amal kebaikannya. Sebagaimana yang kita ketahui, di kalangan orang iman itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang muqtasidun. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang zalimun nafsi. Beruntunglah bagi orang-orang yang masuk ke dalam golongan pertama. Semoga kita bisa masuk ke dalam golongan pertama. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya sayangi, memahami ilmu kebaikan bagi seorang muslim, tiap amal yang dilakukannya harus didasari dengan ilmu. Semakin banyak ilmu yang dimiliki, dipahami dan dikuasai, insya Allah akan makin banyak amal yang bisa dilakukannya. Sedangkan makin sedikit pemahaman atau ilmu seseorang, maka akan makin sedikit juga amal yang bisa dilakukannya. Tetapi kebaikan yang dilakukan seseorang tentu harus mendapatkan penilaian positif dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 2 kriteria kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah melakukan amal itu secara ikhlas, yakni dalam melakukan suatu amal hanya berniat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, atau tidak riya dalam arti mengharap pujian dari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya amal itu sangat tergantung pada niatnya. Yang kedua adalah melakukan amal itu dengan benar. Hal ini dikarenakan meskipun seseorang sudah baik, bila dalam melakukan amal dengan cara yang tidak baik, maka hal itu tetap tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 di atas. Akhirnya menjadi jelas bagi kita bahwa umat manusia harus melakukan amal itu dengan baik, dan kita harus menjalani hidup ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala yang terwujud salah satunya dalam bentuk kebaikan, dan masing-masing orang harus melakukan kebaikan sebanyak mungkin sebagai bentuk konkret dari perwujudan kehidupan dunia yang baik. Dan ini pula yang akan menjadi amal untuk menjalani kehidupan di akhirat kelak. Mungkin cukup sekian syarahan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan, perbuatan dan perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi